Selamat pagi, salam hormat Bapak Ibu dosen penguji dan guru pamong. Perkenalkan, nama saya Yasinta Lanus SPD, guru PPKN pada SMP Negeri 2 Nubatukan, Kabupaten Lembata, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 pada LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya melaksanakan ujian kinerja pada kelas 9C SMP Negeri 2 Nubatukan. Ini adalah kartu identitas saya. Berikut ini adalah video praktek ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke, Ibu harap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat, sehingga bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini. Kita mulai pembelajaran kita. Ibu minta satu orang untuk memimpin kita berdoa. Anak, silakan. Marilah kita berdoa. Izinkan saya berdoa menurut kepercayaan saya Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yang Kau sudah memilih kami dari rumah hingga sampai ke sekolah ini. Sekarang kami mau belajar. Lindungilah kami dalam pembelajaran ini agar kami dapat mengerti apa yang diajarkan oleh guru kepada kami. Nama kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik, terima kasih anak. Silakan duduk. Ibu akan mengecek kehadiran ya dengan aksen. Yang pertama ada Yusri. Ada. Halo Sinta Kamila. Gabriel Levanpao. Ada Bu. Isabella. Ada Bu. Maria Tutoklu. Ada Bu. Maria Margareta Duan. Ada Bu. Oke, jadi hari ini yang tidak hadir 4 orang ya. Ibu perhatikan sudah ada buku tulis sudah disiapkan di atas meja, alat tulis dan juga buku sumber belajar kita dari buku kementerian ya, kelas 9. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita menyanyikan lagu wajib nasional Bangun Pemuda Pemudi ciptaan Alfred Simanjuntak. Ibu minta semua berdiri, kita bernyanyi. Masa yang akan datang, doa
itu adalah pelajar, ya. Itu pelajar SMP itu, ya. Dan juga tragedi atau kerusuhan Kanjuruhan, ya. Yang kedua, gambar yang kedua, teman-teman dan saling bersama di keluarga. Oke, jadi itu ada gambar anak SD yang pulang bersama-sama yang menggunakan daun pisang, ya, mengganti payung. Tetapi mereka bersama-sama dalam keadaan gembira, senang, ya, tanpa membeda-bedakan teman atau memilih-milih teman. Ya. Yang berikut yang sambungannya saling bekerja sama di keluarga. Oke, saling bekerja sama di keluarga itu sedang buat apa itu? Mengubur sampah, ya, mengubur sampah. Dilakukan oleh papa, mama, anak. Ya, oke, baik. Kita bisa membedakan gambar pertama itu sikap yang positif atau negatif? Negatif. Yang negatif. Gambar kedua itu adalah sikap positif. Ya. Baik, anak-anak, setelah Anda memperhatikan gambar, ya, kalian akan mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, perhatikan di layar. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan, ya, mampu menjelaskan pengertian dari pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, membandingkan sikap positif terhadap isi pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan dengan dasar kemanusiaan. Itu ada 4 tujuan yang hendak kita capai hari ini. Yang berikut indikator pencapaian. Ibu minta satu orang baca indikatornya apa? Silakan. Menunjukkan sikap positif terhadap pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi pokoknya Mila, mana Mila? Oke, silakan Mila. Sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, tepuk tangan dulu. Pembelajaran kita hari ini Ibu akan melakukan 3 penilaian. Yang pertama, penilaian sikap, ya. Penilaian sikap ini akan dinilai selama proses pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Sikap jujur, sikap bertanggung jawab, kerjasama, ya. Yang berikut sebentar kita akan
jawaban yang kamu sudah dapat. Ya. Setelah itu kamu gabungkan, lalu presentasi. Bisa paham anak-anak? Bisa. Sebelum kita memulai pembelajaran materi pokok kita hari ini, siapa yang masih ingat pembelajaran kita yang lalu? Silakan Mila. Arti penting pokok pikiran merupakan tentang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Berarti kalian masih ingat materi kita hari lalu ya? Ya. Hari ini kita pada materi yang baru, yaitu tentang sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perhatikan pengertian pokok pikiran. Ya, apa yang dimaksud dengan pokok pikiran? Pokok pikiran merupakan gambaran suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap pokok pikiran tersebut mewujudkan cita-cita hukum yang melandasi hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Ya, suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar. Ya. Yang berikut ada 4 pokok pikiran ya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu yang pertama persatuan. Pokok pikiran yang pertama yaitu persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan menurut dasar kemanusiaan. Pembukaan ada berapa alinea? Setiap alinea itu mempunyai pokok pikiran. Jadi alinea pertama, pokok pikirannya yaitu persatuan. Alinea kedua, pokok pikirannya alinea ketiga, pokok pikirannya kedaulatan. Alinea keempat, ketuhanan menurut kemanusiaan. Ini bisa paham? Yang berikut, pokok pikiran persatuan. Ya. Atau pokok pikiran pada alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya. Negara melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan akan terwujud. Ada contohnya, ya. Contoh sikap positif terhadap pokok pikiran yang pertama yaitu persatuan. Coba siapa yang bisa sebutkan? Devan. Pokok pikiran persatuan. Contohnya apa saja di sini? Menjaga kerukunan di lingkungan keluarga, bermain dengan siapa saja dan tidak membeda-bedakan teman di sekolah, membantu dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan, tidak mementingkan kepentingan sendiri dan memikirkan kepentingan bersama. Oke. Itu contoh dari sikap positif ya terhadap pokok pikiran persatuan. Itu bisa dilakukan di lingkungan keluarga. Bermain dengan siapa saja dan tidak membeda-bedakan teman di sekolah itu dilakukan di mana? Ya, membantu dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan. Itu terjadi di mana? Membantu dan menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan. Dan yang keempat, tidak mementingkan kepentingan sendiri dan memikirkan kepentingan bersama. Itu bisa dilakukan untuk bangsa dan negara. Oke, kita lanjut. Yang kedua, pokok pikiran keadilan sosial. Kita buat kelompok, ya. Silakan bergabung ke kelompok yang sudah dibagikan.
masing-masing ketua maju untuk mengambil kartu soalnya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Semua sudah mendapatkan kartu soal? Sudah. Silakan kembali kepada anggota kelompoknya. Oke, semua sudah mendapatkan kartu soal? Sudah. Lihat di kartu soal itu kalian dapat soal nomor berapa. Silakan cari soal yang sama di kelompok yang berbeda. Ibu akan membagikan LKPD, ya. Silakan baca materi yang ada di dalam dan jawab. Sama juga. Semua sudah mendapatkan soal dan sudah ada pada kelompok ahlinya masing-masing. Silakan didiskusikan soal yang ada di kartu soal tadi dan baca pada LKPD dan juga buku PKN halaman 5 sampai halaman 48, ya. Silakan diskusi. Bisa coret dia begini. Oh, gantinya. Itu ini bisa coret satu. Ketuanan dengan rasa. Kemana? Bisa kerja? Bisa, ya. Ditulis yang rapi supaya bisa dibaca jelas. Tempuhnya pada pokok pikiran yang kedua, keadilan sosial. Silakan. Bisa toh? Bisa. Ini hanya ini ada dua. Sebentar lagi. Diskusi tinggal 10 menit lagi. Apakah setiap kelompok sudah selesai melakukan diskusi? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, kembali ke kelompok awalnya masing-masing. Setelah kembali ke kelompok awalnya, masing-masing menyampaikan hasil diskusi dari kelompok ahli tadi. Sampaikan kepada teman dan diskusikan kembali. Hasilnya ditempel dalam karton ini, dibuat yang
kita akan presentasi. Silakan ditempel. Mia. Akan kita semua sudah tertonton? Sudah ya? Oke. Itu masih ada sisa di apa di mana supaya pertanyaan itu cukup. Kalau materi kayak gini mungkin saja masih mengenai dari sistem itu bisa sudah ditempel. Berurutannya dari soal 1, 2, 3, 4. Tempelnya berurutan dari soal 1 sampai soal 4. Ini 1 sama. Dekat di sini. Kita presentasi ya. Dari kelompok 1 silakan maju. Dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Ugan Sama Bajo. Nama saya Maria Martiana Jolasmedi. Nama saya Cinta Kamila Abidin. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan teman saya. Terwujudkan pokok pikiran persatuan di lingkungan keluarga. Menjaga kerukunan dan keharmonisan di lingkungan keluarga. Lingkungan sekolah. Bermain dengan siapa saja, tidak membeda-bedakan teman di sekolah. Lingkungan masyarakat. Membantu dan menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan. Lingkungan bangsa dan negara. Tidak meninggalkan kepentingan sendiri dan memikirkan kepentingan bersama. Kegiatan sosial di lingkungan keluarga. Tentunya bersikap baik pada anggota keluarga seperti ayah, ibu, kakak, adik, dan saudara lainnya. Lingkungan sekolah. Tentunya menaati seluruh peraturan yang berlaku di sekolah maupun di lingkungan lainnya. Lingkungan masyarakat. Tentunya sebagai kewajiban untuk membersihkan lingkungan atau mengikuti kegiatan seperti kerja bakti dan kegiatan positif lainnya. Lingkungan bangsa dan negara, contohnya menjalankan kewajiban untuk membayar pajak dengan benar dan tepat waktu. Sekian diskusi kami mempersilahkan kepada kelompok lain untuk bertanya. Silakan dari kelompok 2. Oke. Berikan contoh sikap tidak mementingkan kepentingan sendiri dan memikirkan kepentingan bersama. Contoh
sikap tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Oke, silakan dijawab kelompok 1. Contoh sikap tidak mementingkan diri sendiri atau lebih mementingkan kepentingan umum, misalnya apa? Menjadi relawan korban bencana alam. Menjadi relawan korban bencana alam. Apalagi? Menjalankan kebaikan tanpa meminta imbalan. Melakukan kebaikan tanpa meminta imbalan. Tepuk tangan untuk kelompok. Bersiap kelompok 2. Selamat pagi teman-teman, izinkan kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Isabella Manakewa dan teman saya. Nama saya Ramadan Jamat. Nama saya Ricardo Stola Direnai. Nama saya Maria Margaret Tahuan. Saya persilakan teman saya, Ramadan Siamat, untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Berisikan perwujudan pokok pikiran persatuan di lingkungan keluarga. Kasih sayang membantu anggota keluarga yang sedang bekerja. Berisikan perwujudan pokok pikiran persatuan di lingkungan sekolah. Bermain dengan siapa saja dan tidak membedakan teman di sekolah. Disiplin waktu. Tulislah perwujudan pokok pikiran persatuan di lingkungan masyarakat. Membantu dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan. Mengikuti musyawarah yang ada di lingkungan masyarakat. Tulislah perwujudan pokok pikiran persatuan di lingkungan bangsa dan negara. Pokok pikiran kedua, keadilan sosial di lingkungan keluarga. Bersikap adil kepada anggota keluarga seperti ayah, ibu, kakak, adik, dan saudara lainnya. Lingkungan sekolah, menaati seluruh peraturan yang berlaku baik di sekolah, rumah, atau lingkungan lain. Lingkungan bangsa dan negara, menjalankan kewajiban untuk membayar pajak dengan benar dan tepat waktu. Lingkungan masyarakat, menjaga nama baik lingkungan masyarakat, menjaga lingkungan masyarakat. Membantu dalam menyelesaikan membayar pajak dengan benar dan tepat waktu. Perwujudan pokok pikiran ketuhanan dengan dasar kemanusiaan. Lingkungan keluarga, menjaga kerukunan di lingkungan keluarga, bersikap adil pada orang anggota keluarga seperti ayah, ibu, kakak, adik, dan saudara lainnya. Mengingatkan anggota keluarga untuk beribadah. Membantu ayah dan ibu dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Di lingkungan sekolah, berteman dengan siapa saja dan tidak membeda-bedakan teman di sekolah. Menghargai pendapat teman saat sedang berdiskusi. Menghargai teman yang memiliki agama lain. Bergotong royong membersihkan taman kelas. Di lingkungan masyarakat, membantu dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat. Di lingkungan bangsa dan negara, tidak mementingkan kepentingan sendiri dan mementingkan kepentingan bersama. Menghindari korupsi. Demikian presentasi dari kami. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan. Silakan, ada pertanyaan? Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok. Tempat. Teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Gabriel Devan Kawat dan teman saya
Teman saya akan membaca presentasi kami di Mewujudkan pikiran persatuan di lingkungan keluarga. Bersikap adil kepada anggota keluarga seperti ayah, ibu, kakak, adik, dan saudara lainnya. Mematuhi perintah orang tua, menjaga nama baik keluarga. Lingkungan sekolah, menaati seluruh peraturan yang berlaku baik di sekolah, di lingkungan masyarakat. Membantu dalam bergotong royong bersama dalam membersihkan selokan. mengikuti musyawarah di lingkungan masyarakat, D. Lingkungan bangsa dan negara. Tidak mementingkan kepentingan sendiri dan mementingkan kepentingan bersama. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kalau ada pertanyaan, tolong berikan. Berikan contoh menaati peraturan yang berlaku di lingkungan sekolah. Disiplin waktu atau datang ke sekolah dengan tepat waktu. 2. Mengerjakan PR dengan cepat yang diberikan oleh guru. 3. Mengerjakan piket kelas dengan bertanggung jawab. Oke. Sekian hasil presentasi dari kelompok ini, kita boleh tepuk tangan. Oke, silakan ditempel. Kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita beri tepuk tangan dulu. Dari sikap positif, pokok pikiran, persatuan, ya, sampai pada ketuhanan dengan dasar kemanusiaan ini, semua hasil presentasinya sudah baik, ya. Hasil presentasi pada sikap positif pertama tadi menjaga kerukunan di lingkungan keluarga, ya. Awal itu kita masuk pada lingkungan yang kecil dulu, ya, yaitu lingkungan keluarga. Ya, menciptakan atau menjaga kerukunan antar anggota keluarga, ya, antara bapak dengan anak, ya, atau antara anak dengan anak, ya, saling menjaga kerukunan. Yang kedua, di lingkungan masyarakat, berteman atau bermain dengan tanpa membedakan, ya, membedakan suku, ya, atau membedakan agama, membedakan warna kulit, ras, ya, warna kulit dia apa dia hitam atau putih, dia keriting atau rambut lurus. Kita tidak boleh membedakan. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Tadi itu di lingkungan sekolah, ya. Di lingkungan masyarakat itu membantu dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Di setiap lingkungan kita pasti ada sering terjadi masalah, ya. Bukan berarti kita kepo, ya. Bukan berarti kita ikut campur, tidak. Masalah yang bagaimana yang kita harus terlibat atau membantu. Contohnya seperti terjadi kebakaran, mementingkan kepentingan sendiri tadi seperti yang disampaikan oleh kelompok 1 bahwa menjadi relawan pada saat terjadi bencana. Contoh seperti apa? Di HP yang baru ada bencana itu banyak yang menjadi relawan. Relawan itu tidak dibayar. Menjadi relawan itu tidak dibayar, ikhlas dari hati, kita kerja bantu orang, memberi sumbangan atau membantu mereka pada saat mereka di tempat pengungsian tanpa dibayar, tidak meminta imbalan, sukarela, ya. Jadi relawan itu sukarela dari diri sendiri untuk membantu orang yang terkena musibah, ya. Oke, baik anak-anak, materi kita untuk diskusi tadi sudah dijelaskan. Mempelajari materi hari ini, Ibu akan melakukan tes tertulis sebanyak 5 soal pilihan ganda, ya.
Ada silakan dikerjakan. Sudah selesai dikerjakan soalnya anak-anak? Sudah. Silakan tukar antar teman di kelompok. Oke. Kita bahas soalnya untuk tahu jawabannya. Ya Bu, perhatikan di layar sini. Nomor 1, Ibu minta Yusri baca. Pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung nilai nasionalisme. Contoh upaya yang menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia yaitu A. Mengikuti upacara bendera, B. Mengikuti pemilihan umum, C. Beribadah sesuai ajaran agama, D. Menghormati orang yang lebih tua. Jawabannya A. Mengikuti upacara bendera. Oke, jawabannya benar. A. Mengikuti upacara bendera. Siapa yang benar? Angkat tangan. Semuanya benar. Tepuk tangan ya. Silakan dikumpul hasil pekerjaannya. Dari hasil pekerjaannya itu, ya, Ibu perhatikan bahwa Anda atau kalian sudah bisa memahami materi hari ini tentang sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, Ibu minta satu orang bisa menyampaikan materi kita hari ini. Pokok pikiran merupakan gambaran suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap pokok pikiran tersebut mewujudkan cita-cita hukum yang melandasi hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan materi kita? Yang pertama pokok pikiran persatuan, yang kedua pokok pikiran keadilan sosial, yang ketiga pokok pikiran kedaulatan rakyat, yang keempat pokok pikiran ketuhanan. Ya, kita tepuk tangan untuk Ibu perhatikan bahwa Anda atau kalian sudah bisa memahami materi hari ini. Kemudian pokok pikiran sendiri gambaran suasana kebatinan daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Suasana kebatinan. Anda masih hafal Undang-Undang Dasar ya, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ada berapa alinea? 4 alinea. Ya, dari 4 alinea itu mempunyai pokok pikirannya masing-masing. Ya, pokok pikiran yang pertama yaitu pokok pikiran persatuan. Ya, pokok pikiran persatuan. Kita dapat mempelajari sikap positif Dan sikap dan sikap negatif. Kita juga bisa tahu pada pokok pikiran Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi sikap-sikap positif yang sudah dipelajari tadi, yang sudah dijabarkan di dalam diskusi tadi, ya, Ibu harapkan kalian bisa memahami, ya, dan terus melakukan atau mengimplementasikan di lingkungan mana saja? Lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan pasti akan tercipta yang namanya
ada materi untuk minggu depan. Silakan mempelajari materi bab 3 ya, tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, dibaca. Minggu depan kita coba akan memberikan pertanyaan tentang materi ini. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Ya, Ibu minta satu orang memimpin kita doa penutup. Forward. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Bye.